Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Para subscriber saya maupun yang belum subscriber, silahkan pencet lonceng notifikasinya sehingga dapat berlangganan video saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan di dalam segala hal, diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan cerita suatu pengalaman di tahun 2018 ya. Di tahun 2018 ini adalah kisah nyata yang sampai sekarang ya. Kisah nyata ini sampai sekarang selalu aku ingat, selalu kejadian yang tidak masuk akal. Ini adalah pengalaman mengamalkan sholawat dan ayat kursi. Ini adalah pengalaman yang gak masuk akal menurut saya. Waktu itu saya tiap habis sholat wajib itu sholawatnya 1000 kali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu 1000 kali setiap habis sholat. Dan ketika sholat hajat membaca 1000 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ditambah ketika sholat hajat membaca ayat kursi 313 kali. Karena ketika saya di rumah itu profesinya ya sambil ya kerja, ya pijat, ya dagang, semua digelutin ya. Waktu itu ada seseorang sakit ya, ada seseorang sakit, sakit boyok, jalan saja sulit ya. Itu dibawa sama kakak saya, dibawa oleh kakak saya ke rumah saya. Jadi sesampai di rumah saya kan naik motor, datang ke rumah saya, naik motor berdua kan, digonceng, dia orangnya digonceng oleh kakak saya. Nyampe di rumah saya, ketika turun dari motor itu ya, itu langsung sembuh. Dia itu langsung sembuh. Mau pijat ke rumah saya jadi nggak jadi. Karena apa? Karena langsung sembuh. Jadi ketika masuk di rumah saya itu cuma ngobrol. Jadi cuma ngobrol ya. Jadi cuma ngobrol, nggak jadi pijat. Karena apa? Pas sampai di rumah saya di pelataran ya, di pelataran depan rumah itu, kakinya menyentuh tanah di rumah saya itu ya, itu langsung sembuh. Itu sangat nggak masuk akal ya kalau dipikir, tapi itulah keajaiban pengamal sholawat dan ayat kursi. Tapi semenjak di Taiwan ini tidak sebanyak di rumah ya. Kalau ayat kursi di rumah itu 313 kali, itu pasti saya zikirkan sebanyak itu. Tapi kalau di Taiwan ini paling banyak berapa ya? 111 ya. Paling banyak itu 111. Tapi yang paling istiqomah ya 11 kali ya. 11 kali. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang menurut saya tidak masuk akal, tapi itulah
keajaiban-keajaiban para pengamal sholawat ya. Jadi bagi saudara-saudaraku dimanapun berada, kalau Anda pengamal sholawat pasti akan diberikan keajaiban ya, yaitu entah di bidang pengobatan, entah di bidang eh, ekonomi, entah itu bidang pendidikan, pokoknya pasti akan diberikan. Itu adalah pengalaman yang bikin saya sampai sekarang itu apa ya, selalu teringat ya, selalu teringat karena yaitu tadi menurut saya aneh gitu loh ya, menurut saya aneh orang sakit datang ke rumah, menyentuh tanah rumah saya di depan rumah kok langsung sembuh gitu loh. Waktu itu aku juga di depan sih, di depan di ruang tamu ya, di ruang tamu. Jadi aku ya tahu dia datang itu tahu. Jadi dia itu nyentuh tanah langsung sembuh. Jadi waktu masuk itu ya apa, cuma bercanda malian, cuma ngobrol biasa kan gitu. Jadi ya kami bertiga itu, aku dan kakak kakak sepupu aku itu sama orangnya ngobrol, buatin kopi ya, ujung-ujungnya ngobrol ngalur ngidul, nggak nggak ini, nggak apa, nggak di nggak dipijat, nggak diobati, karena ya itu tadi udah udah sembuh ya, udah sembuh. Jadi kejadian-kejadian yang seperti itu yang nggak masuk akal itu akan terjadi, pasti akan terjadi kalau kita ngamalin sholawat ya. Kalau ngamalin sholawat pasti yang kejadian-kejadian yang di luar nalar lah pasti akan terjadi ya. Dulu tuh pernah ya, pernah kan saya tuh pernah sholat di PT ya sama Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz itu saya suruh ngimamin, aku tak jadi makmumnya aja Pak, aku kan gitu, aku jadi makmumnya aja. Ketika selesai sholat, kami berdua itu kan wiritan ya, kami berdua wiritan, entah dia wiritan apa, aku wiritan sholawat kan. Waktu itu saya tangan saya mengenadah ke langit gini ya, ya begini saya sholawatan. Nah dia itu entah memviritkan apa, mungkin ingin mencoba saya ya. Jadi posisi saya masih di belakangnya, dalam keadaan masih seperti orang sholat ya, tapi sudah rampung, sudah salam ya. Jadi ketika itu dia tuh kayak orang tes mungkin ya. Saya itu sholawatan begini, saya kaget karena seperti ada apinya ya di tangan, itu seperti ada api. Saya kaget gini. Nah bapaknya itu mental ke depan. Jadi kan itu, terus aku bilang gini kan, aku bilang bahasa Jawanya gini, bapak itu kok ngetes sih kan gitu. Kalau bahasa apa ya, bahasa Indonesianya iya ya, bapak itu kok ngetes aku sih kan gitu. Jadi waktu itu bapak kontal ke depan, pas aku terasa panas di sini kan itu. Bapak itu miritkan apa kok ini ini panas aku. Jadi dia itu terpental ke depan gitu. Kalau dia kan jamaah tablik ya, jamaah tablik. Walaupun kami kadang kalau saya sih nggak masalah ya, ketika kami kemanapun mau diimami siapapun kami tidak masalah. Yang penting satu Tuhan, satu Nabi, walaupun beda mazhab, beda aliran, itu enggak, bagi saya enggak masalah. Yang intinya satu Tuhan Allah dan satu Nabi Muhammad, itu saja. Saudara-saudaraku dimanapun berada, itu cerita-cerita enggak masuk akal ya,
seperti ketika sholawat dites ustadz barang dia terpental, itu seperti eh, orang mau pijat masih datang di rumah, masih sampai datang masih di pekarangan rumah di depan pelataran itu bisa sembuh sendiri tanpa saya pegang. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang ya nggak masuk akal ya, nggak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Saudara-saudaraku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tetap istiqomah di dalam bersolawat ya. Lebih hebat lagi kalau kita bersolawat tanpa mengharapkan apa yang kita lakukan. Pastinya akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang lebih baik lagi, yaitu di bidang rezeki, di bidang rumah tangga, di bidang karir, di bidang kepangkatan, seperti di video-video saya yang lalu ya. Itu kalau ingin jadi orang yang pemimpin juga ada. Lihat saja di video-video yang lalu ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda bersolawat sebanyak-banyaknya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda akan mendapatkan anugerah-anugerah, keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa. Ada lagi sebenarnya keajaiban-keajaiban yang lebih dari itu, tapi di sini tidak akan saya publikasikan ya. Takutnya dibilang sombong, ria, ataupun apapun lah, karena dunia sekarang itu ada yang tidak mempercayai suatu keajaiban-keajaiban. Dia hanya menggunakan akal pikiran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tetap istiqomah di dalam bersolawat ya, untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Terima kasih sudah mendukung video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.